Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Umu, tapi kali ini di biologi kelas 10. Jadi pada kesempatan kali ini biologi kelas 10 itu akan membahas mengenai organisasi kehidupan. Sebenarnya organisasi kehidupan sudah dibahas ya di SMP kelas 8. Jadi ya kita hanya bahas sekilas saja sebagai mengulang. Tapi sebelum itu Umu akan menjelaskan mengenai biologi ya. Apa itu biologi? Biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios adalah kehidupan dan logos adalah ilmu. Artinya biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Itu secara arti bahasa. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai organisasi kehidupan. Jadi kehidupan itu punya tingkatan-tingkatannya sendiri-sendiri. Jadi ada ruang lingkup dari biologi itu, ada tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, yakni di sel, ke jaringan, ke organ, ke sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, hingga bioma. Dan atom adalah dasar dari penyusun itu sendiri. Meskipun sebenarnya atom bukan penyusun kehidupan, ya, tapi seperti kita ketahui bahwa atom adalah bagian terkecil dari sesuatu ya, di sebuah benda. Oke? Jadi kita lihat di sini, ini adalah air ya. Ini adalah molekul air, ini atom. Jadi seperti ada di kimia ya, ini kalau yang merah ini adalah O dan yang putih ini adalah H. Jadi atom itu penyusun sebuah benda ya. Atom itu adalah partikel terkecil yang menyusun sebuah benda. Kemudian benar gak sih bahwa memang yang menyusun kehidupan kita itu hanya terdiri dari 3 atom? Yaitu C, H, dan O. Dan ketiga unsur ini itu akan membentuk 4 komponen utama dari tubuh manusia: karbohidrat, lipid atau lemak, asam nukleat, protein. Dan komponen-komponen ini adalah penyusun sel. Ya. Jadi komponen-komponen itu adalah komponen yang menyusun dari kehidupan. Jadi ada sel, dalamnya ada organnya, DNA dari deoksiribonukleik asid. Kemudian sel-sel itu bergabung membentuk jaringan, dan jaringan itu bergabung untuk memiliki fungsi tertentu, itu membentuk organ. Ini contohnya. Di jaringan-jaringannya itu adalah ada osteosit, kemudian ya sel-sel osteosit, kemudian membentuk sebuah organ tulang misalkan. Tapi organ-organ di sini banyak ya. Ada insang, intinya adalah kumpulan jaringan yang akhirnya dia memiliki fungsi tertentu. Seperti jantung, tulang, insang, dia punya fungsi khususnya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana di manusia? Di manusia organ apa sih gitu ya? Salah satunya ada jantung yang berdetak memompa darah, tulang sebagai penyangga, paru-paru sebagai alat pernafasan, ya pertukaran oksigen dengan CO2, dan tentu otak sebagai pengatur dari semuanya ya. Jadi ini adalah organ yang ada di dalam manusia. Nah, sekarang organ-organ itu kemudian bergabung ya, jadi tetap ya membentuk sebuah sistem. Jadi organ-organ tadi, banyak organ bekerja sama dalam melakukan sesuatu yang dengan tujuan yang tertentu gitu, yang kita namakan dengan sistem organ. Jadi kumpulan dari organ-organ itu membentuk sistem organ. Ya, sistem organ ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah. Kemudian di manusia apa sih sistemnya ya? Ada sistem rangka, jelas untuk menopang tubuh kita. Ada sistem otot, kemudian sistem peredaran darah. Jadi di sini ada organ-organ yang bekerja sama. Kemudian di sini kan ada jantung, pembuluh darah, dan lain-lain. Sistem pencernaan, organ-organnya kan ada hati, ada lambung, ada banyak ya. Jadi
saling bekerja sama dalam satu sistem sendiri ya. Kemudian ada sistem saraf, kemudian sistem pernapasan. Sistem limfotik ini berhubungan dengan kelenjar getah bening, kemudian sistem reproduksi dan sistem integumen. Jadi integumen ada sistem yang kulit ya, sistem kulit. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas sedikit mengenai organisasi kehidupan sampai di sistem organ. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai organisme dan tingkatan-tingkatan lain dalam organisasi kehidupan. Jangan lupa baca materinya, jangan lupa tonton videonya, tonton kembali hingga mengerti dan pahami. Jangan lupa bertanya jika ada yang kurang dipahami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.